Om Swastiastu. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan artikel perangkat lunak jaringan, yaitu sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Bailo Bertawan dengan NIM 2205511025. Kita langsung saja, pada artikel ini berisikan abstrak, kemudian pendahuluan, lalu kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada sejarah sistem operasi. Pada awal komputer pertama kali ditemukan, pada tahun 1945, masih belum digunakan yang namanya sistem operasi. Perintah diberikan langsung pada komputer yang dimana pada awalnya masih digunakan sebagai mesin hitung. Kemudian pada tahun 1955 diperkenalkannya batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan, di mana pada generasi ini masih belum digunakannya sistem operasi. Lalu karena perkembangan komputer menjadi lebih pesat, maka pada tahun 1965 komputer mulai dilengkapi dengan yang namanya sistem operasi. Di tahun ini, sistem operasi sudah dapat digunakan untuk multi-user dan multitasking. Dengan semakin kompleksnya fungsi komputer, pada tahun 1980 mulai diciptakan sistem operasi yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface, serta kemampuan untuk membuat jaringan komputer. Berikut adalah foto salah satu pencipta sistem operasi, yaitu Unix, yang bernama Ken Thompson dan juga rekannya dari AT&T, atau American Telephone and Telegraph Laboratories. Lanjut ke pengertian sistem operasi. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang digunakan untuk melayani share file, DNS service, HTTP service, dan layanan lainnya, di mana sistem operasi akan membantu kita dalam melakukan suatu pengoperasian jaringan sehingga jaringan yang kita bangun akan berjalan dengan baik. Adapun dua tipe dari sistem operasi jaringan. Yang pertama yaitu peer-to-peer, yang dimana sistem operasi melakukan suatu sharing file, yang dimana sistem operasi tersebut bisa menjadi klien maupun server. Kemudian ada sistem operasi client server, yaitu sistem operasi jaringan yang memungkinkan untuk digunakan dalam melakukan pelayanan antara server dan klien. Pada komputer server, sistem operasi dipergunakan sebagai pemberi layanan terhadap klien, sehingga komputer klien bisa mengakses suatu file ataupun data tertentu. Adapun beberapa karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Kedua, memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Mengizinkan remote user. Mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Ada sistem operasi berbasis CLI dan GUI. Sistem operasi berbasis CLI atau kepanjangannya Command Line Interface, yang dimana dalam melakukan suatu konfigurasi jaringan, kita harus menggunakan perintah berbasis teks ataupun sintak-sintaknya menggunakan teks. Sedangkan sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface itu sudah memiliki tampilan yang menarik, di mana mempermudah kita dalam melakukan suatu konfigurasi. Kemudian ada pun jenis sistem operasi berbasis CLI. Yang pertama ada DOS atau Disk Operating System. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang digunakan pada tahun 1980-an, di mana user ketika ingin menggunakan sistem operasi ini harus menggunakan perintah teks melalui keyboard. Berikut beberapa macam dari sistem operasi DOS. Yang pertama, IBM PC-DOS atau International Business Machine Personal Computer Disk Operating System. Sistem operasi ini merupakan buatan Microsoft, namun sistem operasi ini dimodifikasi agar bisa digunakan oleh komputer IBM PC. Selain itu, IBM juga mengeluarkan PC-DOS yang dibeli dari Microsoft untuk komputer IBM yang berbasis prosesor Intel 886. Yang kedua ada DR-DOS, Digital Research Disk Operating System, Novell Personal Network, Caldera DOS, FreeDOS, dan MS-DOS. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan, dapat lebih memudahkan dalam pembuatan folder dan subfolder, dapat melihat file di suatu hard disk dan file yang hidden, dapat mengcopy file lebih cepat dibandingkan sistem operasi berbasis GUI. Kekurangan DOS, pertama risiko kehilangan file lebih besar, tampilan kurang menarik, pengoperasian berbasis teks yang membuat user awam susah untuk menggunakannya. Ada POSIX, Sistem Operasi Portable Operating System Interface for Unix, merupakan sebuah standar sistem operasi yang disusunkan oleh IEEE atau Institute of Electrical Engineers, organisasi yang mendefinisikan semua layanan dalam sistem operasi. Namun POSIX ini diusulkan oleh Richard Stallman sebagai jawaban atas permintaan IEEE untuk nama sistem operasi yang mudah diingat. Berikut contoh gambarnya POSIX. Kemudian lanjut ke Linux.
Sistem operasi ini merupakan sistem operasi berbasis Unix yang dapat dijalankan pada perangkat keras PC berbasis Intel x86. Linux dikembangkan berdasarkan Unix yang dimana kemampuannya hampir sama. Linux memiliki kemampuan sebagai server maupun workstation seperti halnya Unix. Hingga kini perkembangan Linux didukung oleh yang namanya GNU GPL atau GNU General Public License. Lisensi yang memungkinkan suatu software termasuk sistem operasi untuk digunakan dan disebarluaskan secara bebas, di mana pengguna atau penerima berhak menerima source code serta hak-hak yang diizinkan oleh pembuat aslinya. Adapun beberapa contoh dari sistem operasi Linux, yang pertama ada Debian, Ubuntu, Linux Mint, Slackware, Red Hat, ataupun Kali Linux. Ada kelebihan dari Linux. Yang pertama bersifat open source, bebas dan terbuka sehingga tidak memerlukan biaya untuk mendapatkannya. Linux sekarang sudah mudah dioperasikan, memiliki pengalaman yang lebih unggul, cocok untuk digunakan pada PC yang memiliki spek minimum, jarang terjadinya crash ataupun hang, memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia. Kekurangan dari Linux, banyak user yang belum terbiasa dalam menggunakan Linux, karena seperti yang kita ketahui Linux berbasis CLI. Proses instalasi tidak semudah Windows, aplikasi pada Linux tidak seampuh pada aplikasi Windows, Linux sering membingungkan user. Kemudian ada Unix. Unix merupakan sistem operasi berbasis CLI yang bisa dikatakan sebagai kakak daripada sistem operasi Linux. Unix merupakan sistem operasi yang awam digunakan oleh orang lain karena seperti halnya Linux, Unix lumayan susah untuk pengoperasiannya. Kelebihan Unix, yang pertama ada portabilitas, yaitu dapat diadaptasikan dengan mudah dengan komputer lain, multi-user, multitasking, sistem file hierarkical, pengorganisasian informasi atau data yang mudah untuk diingat dan diakses. Sistem file stabil untuk database, mempunyai kinerja yang lebih baik dari Windows NT. Unix adalah sistem operasi yang hampir gratis. Kekurangan Unix, tampilan kurang menarik, membutuhkan memori yang cukup besar, beberapa hardware sulit untuk menyediakan driver untuk Unix, sulit untuk digunakan oleh user yang awam. Kemudian ada sistem operasi Solaris. Solaris merupakan sistem operasi turunan asli dari Unix yang dikembangkan pada tahun 1969 oleh American Telephone and Telegraph AT&T. Solaris umumnya digunakan untuk menjalankan web server dan database server. Solaris memberikan dukungan pada kemampuan multiprosesor, bagaimana mengatasi deadlock, bagaimana menjaga dan meningkatkan CPU, dan bagaimana teknik manajemen memori yang baik. Kelebihan Solaris yang pertama, free redistribution. Setiap user bisa membeli atau memberikan secara bebas software tersebut oleh dirinya sendiri atau sebagai bagian dari distributor. No discrimination. ZFS adalah fasilitas restore mirip seperti Future Restore pada Windows. Banyak tool observasi dan debugging. Memiliki beberapa bentuk virtualisasi seperti Solaris Zone, mempunyai tingkat scalabilitas yang tinggi, sistem file stabil untuk database. Solaris juga dijalankan pada prosesor yang berspek x86 dan x64. Kekurangannya yang pertama, harga sistem operasi komersil yang mahal, driver hardware yang kurang baik. Kemudian kita lanjut ke jenis sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Yang pertama Windows. Nah, Windows ini sudah sangat umum kita gunakan, yang dimana sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang paling umum digunakan, paling banyak digunakan karena sistem operasi Windows mudah untuk dioperasikan. Windows memiliki banyak versi yang dimana seperti Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 7, 8, 9, 10 dan sampai sekarang ada Windows 11. Kelebihan dari Windows, yang pertama sistem dan interface mudah digunakan, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu, mendukung banyak sistem partisi, kompatibel dengan aplikasi Office, banyak programmer yang memahami Microsoft Windows sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. Kekurangan Windows, yang pertama sistem operasi yang memiliki harga yang lumayan tinggi, rentan terhadap adanya serangan virus, mudah dihack karena keamanan yang lemah, terlalu cepat adanya update, menggunakan RAM yang cukup besar. LAN Manager, sistem operasi inilah sistem operasi jaringan berbasis GUI yang dikembangkan oleh Microsoft bersama dengan Tricom Corporation. LAN Manager merupakan penerus dari perangkat lunak server jaringan triple share yang bisa beroperasi dengan sistem operasi MS-DOS. Kemudian ada Novel Netware. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang digunakan di dalam komputer IBM PC. Sistem operasi jaringan ini menggunakan protokol Xerox S-in-S. Novel Netware dulu digunakan sebagai LAN-based network operating system atau sistem operasi jaringan berbasis LAN. Novel Netware banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an sebelum tergantikan oleh Open Enterprise Server OS. Kelebihan Novel Netware, yang pertama ada Sequenced Packet Protocol,
mudah untuk dikembangkan, komunikasi antar PC lebih cepat. Kekurangan novel netware, yang pertama hanya penyedia basis data, sehingga server tidak melakukan komputasi, melainkan klien lah yang melakukan komputasi. Yang kedua, masih berbasis DOS. Ketiga, sulit digunakan oleh pemula. Kemudian ada Macintosh operating system. macOS merupakan salah satu sistem operasi berbasis GUI pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple Inc. Sistem operasi ini telah dikembangkan sejak tahun 1984 sebagai versi macOS Classic. Tahun 2001, Apple juga merilis versi macOS X yang kemudian dilanjutkan dengan versi Big Sur, yang dimana sistem operasi ini hanya tersedia untuk perangkat Macintosh. macOS menjadi sistem operasi kedua paling banyak digunakan setelah Windows. Berikut kelebihan dan kekurangan macOS. Yang pertama, mudah digunakan, tersedia software gratis, mendukung compatible dengan Windows, melindungi privasi yang aman dan kuat, terintegrasi dengan produk Apple lainnya, customer support yang handal. Kekurangan macOS yaitu harga yang relatif mahal, ketersediaan software yang terbatas, tidak ada penyesuaian perangkat keras, kurang cocok untuk menjalankan game. Kemudian ada sistem operasi BSD. Sistem operasi BSD atau Berkeley Software Distribution adalah sistem operasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Computer System Research Group di University of California at Berkeley, UCB. BSD dibangun pertama kali sebagai paket tambahan dan patch dari AT&T Unix versi 6 yang beroperasi pada mesin PDP-11 mini komputer. BSD memiliki lisensi tersendiri yang memungkinkan setiap orang bebas melakukan pengembangan dan menggunakan kode sumber BSD. Adapun beberapa jenis dari sistem operasi BSD yaitu 386 BSD. Sistem operasi ini adalah sistem operasi Unix lagi bebas yang dibuat berdasarkan BSD. Kemudian ada FreeBSD. Sistem operasi ini merupakan turunan dari sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari AT&T lewat cabang Berkeley Software Distribution. FreeBSD digunakan oleh banyak perusahaan, ISP, peneliti profesional di bidang komputer. Kemudian ada NetBSD. Sistem operasi ini adalah sistem operasi Unix-like terbuka open source sama seperti BSD yang dikembangkan dari BSD yang merupakan turunan BSD sumber terbuka kedua yang dirilis secara resmi setelah 386 BSD dan terus dikembangkan dengan aktif. NetBSD merupakan sistem operasi yang bebas, aman, dan memiliki portabilitas tinggi. NetBSD sangat mendukung platform 64-bit alpha server. Baik, berikut itulah tadi pembahasan terkait dengan sistem operasi. Kemudian ada kesimpulan yang dimana sistem operasi merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan suatu pengoperasian pada komputer. Sistem operasi sendiri memiliki banyak versi yang dimana memiliki fungsi yang sama, hanya saja pengoperasian yang berbeda. Sistem operasi berbasis CLI menggunakan teks sebagai pemberian perintahnya, karena hal tersebut membuat orang yang awam ketika ingin menggunakannya menjadi sulit untuk mengoperasikannya. Sedangkan sistem operasi berbasis GUI memiliki tampilan yang menarik sehingga orang awam pun bisa mengoperasikan sistem operasi ini. Sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang dimana digunakan sesuai kebutuhan dari orang yang ingin menggunakannya. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.